Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian ketiga dari mata kuliah Matematika MSD untuk mata kuliah untuk bab pengukuran. Bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai pengukuran suhu, pengukuran panjang dan pengukuran berat sudah kita lakukan pada bagian pertama dan kedua. Untuk pengukuran suhu, sebagaimana yang kemarin juga yang sudah dipelajari pada pengukuran berat dan juga pengukuran panjang. Pengukuran suhu pun memiliki aturannya sendiri walaupun kita tidak lagi berbicara mengenai tangga-tangga satuan lagi. Jadi konversi itu lebih cenderung ke perbandingan. Jadi yang perlu dipahami dulu oleh seorang pendidik ketika mengajarkan pengukuran suhu, seorang pendidik harus paham dulu mengenai perbandingan antara suhu dari Celsius, Reaumur dan juga Fahrenheit. Ya, Celsius, Reaumur dan Fahrenheit. Kalau dari tiga, kalau yang kita paling sering pakai di Indonesia itu kan bukan Reaumur, bukan Fahrenheit, tapi yang dipakai adalah Celsius yang dengan simbol derajat C, ya, C besar itu untuk simbol dari Celsius. Dari ketiga ukuran suhu ini, tiga satuan suhu ini perlu dipelajari dan dipahami dulu oleh seorang pendidik bahwasannya ini bukanlah konversi mengenai tangga di pengalian lagi, tetapi ini merupakan perbandingan. Jadi perbandingannya adalah untuk derajat Reaumur, atau kita bisa mulai dari Celsius dulu, Celsius karena yang paling sering dipakai ya. Untuk derajat Celsius itu dia titik didih ya, titik didih itu dipakainya itu 100 derajat, sedangkan titik leleh atau titik ketika es mencair itu 0 derajat. Jadi yang dipakai memang dalam satuan internasional itu adalah kapan es mencair dan juga kapan air mendidih. Jadi ketika yang digunakan itu, maka yang dipakai adalah Celsius. Celsiusnya itu ketika es mencair adalah 0 derajat dan juga ketika air mendidih itu 100 derajat. Tetapi dalam derajat Reaumur, kalau kita pakai termometernya kalau termometernya adalah termometer Reaumur itu dia es mencair pada suhu 0 derajat, tapi air mendidih pada suhu 80 derajat. Artinya apa? 0 derajat Reaumur sama dengan 0 derajat Celsius. 80 derajat Reaumur sama dengan 100 derajat Celsius. Jadi 100 derajat Celsius sama dengan 80 derajat Reaumur. Kalau Fahrenheit gimana? Kalau Fahrenheit pun ini nyaris sama tapi agak berbeda pada titik nolnya. Bagaimana? Dimana 0 derajat Celsius itu tidak setara dengan 0 derajat Fahrenheit. Dia ada di bawah sini Fahrenheitnya. Jadi 0 derajat Celsius itu setaranya itu dengan 32 derajat Fahrenheit. Jadi kalau misalnya kita memiliki es yang sudah mencair di kulkas, lalu diukur dengan termometer Celsius kok suhunya 0 derajat, itu kalau diukur dengan termometer Fahrenheit itu menunjukkan angka 32. Karena 0 derajat Celsius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Adapun 100 derajat pada air mendidih, misalnya kita memiliki air mendidih lalu diukur dengan termometer Celsius itu kok 100 derajat, maka ternyata ketika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit itu menunjukkan angka 212. Mengapa demikian? Nanti bisa saya ilustrasikan lebih lanjut, tapi yang jelas itu ada perbandingannya. Perbandingannya adalah ketika kita berbicara Reaumur, Celsius dan juga Fahrenheit itu ada angka 459. Artinya ketika kita berbicara 4 derajat Reaumur itu sama dengan 5 derajat Celsius ya. Satu besaran ya, ini bukan lagi mengenai termometer tapi mengenai besaran. Besarnya 1 derajat Reaumur atau 4 besarnya 4 derajat Reaumur itu sama dengan 5 derajat Celsius. 5 derajat Celsius itu sama dengan 9 derajat Fahrenheit. Walaupun nanti kita kalau berbicara Fahrenheit nanti ada aturan lagi tentang minus dan juga plus 32. Kenapa ada minus dan plus 32? Karena termometer Fahrenheit itu dimulainya itu dari 32 kalau kita memakai standar Celsius 0 derajat. Nanti untuk ilustrasinya akan saya ilustrasikan pada sebuah gambar. Ini adalah diagram ketika kita menggambarkan secara visual dari termometer Reaumur, Celsius dan juga Fahrenheit menuju ke sebuah satuan panjang ya. Kalau kita buat sebuah penggaris gitu, itu hampir seperti ini. Jadi
reaumur itu misalnya dari 0 sampai 4 itu setara dengan 0 sampai 5 pada Celcius. Artinya satu reaumur itu lebih besar daripada 1 Celcius. Jadi jaraknya itu jelas lebih besar. Kalau kita angkakan kan ini kan tadi kan perbandingannya adalah angkanya itu 4, 5 dan 9. Artinya satu reaumur itu 4 reaumur itu setara dengan 5 Celcius. Berarti satu reaumur itu setara dengan 0,8 Celcius. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya 4 itu setara dengan 5 Celcius, berarti satu itu setara dengan 0,8. Mungkin bisa agak sedikit nanti coba dipikirkan sendiri ya. Yang jelas ketika kita berbicara 4 reaumur itu setara dengan 5 Celcius, berarti satu reaumur ini dia ketika seperempatnya dari reaumur itu dia mewakili hampir 1, sekian dari Celcius. Kalau kita tarik kan berarti dia 1, sekian di sini. Nah, 1, sekian. Berarti 1 Celcius itu dia 0,8-nya satu reaumur. Satu reaumur itu 1, sekiannya 1, sekian. 5/4 itu berapa? 5/4 itu 1,25. 1,25 1/4-nya derajat Celcius. Berarti reaumur ini kelihatannya memang dari segi perbandingan paling kecil ya, 4 banding 5 banding 9. Tapi kalau kita lihat satu besarannya, berapakah besar satu reaumur? Satu reaumur itu paling tinggi, paling besar dia intervalnya. Karena jarak dari satu reaumur setara dengan 1,25 Celcius. Dari dua reaumur setara dengan 2,5 Celcius. 4 reaumur setara dengan 5 Celcius. Dan ini berlaku untuk semuanya. 8 reaumur setara dengan 10 Celcius. 80 reaumur setara dengan 100 Celcius. Itu mengenai derajat reaumur dan derajat Celcius. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan Fahrenheit? Fahrenheit yang angkanya 9. Ini pun sama. 1 reaumur setara dengan 1,25 Celcius. Berarti dia setara dengan lebih besar lagi kalau di Fahrenheit-nya. Fahrenheit membutuhkan lebih banyak karena 9 Fahrenheit ya, dari 0 sampai 9 ini 9 Fahrenheit itu setara dengan 4 reaumur. Artinya 1 reaumur itu setara dengan 9/4 berapa ya? Ya, 9/4 itu sekitar 9/4 itu maaf 2,25. Nah, 2,25 Fahrenheit. Jadi kalau kita berbicara mengenai Celcius 1,25, tapi kalau kita berbicara mengenai Fahrenheit ini 9/4. 9/4 berarti 2,25 atau 2/4. 2/4 reaumur itu baru setara dengan 2/4 Fahrenheit, 2/4 Fahrenheit itu baru setara dengan 1 reaumur. Dan logika ini harus dipahami oleh siswa. Maka dari itu mungkin saja nanti dalam pendidikan realistik seorang guru bisa menghadirkan derajat reaumur tidak menggunakan termometer dulu, tapi menggunakan penggaris dalam satuan panjang. Jadi memberikan visualisasi kepada peserta didik di mana mengajarkan derajat suhu dengan menggunakan satuan panjang. Itu akan memberikan gambaran secara visual mengapa ada bagaimana makna dari 4, 5, dan 9. Karena kalau hanya diajarkan secara teori 4, 5, 9 ini, 4, 5, 9 berarti nanti akan ada anggapan reaumur itu paling rendah. Padahal bukan demikian. Arti dari kata 4 ini itu perbandingan. Artinya 4 ini setara dengan 5, 4 ini setara dengan 9 di Fahrenheit, setara dengan 5 di Celcius. Berarti satu reaumur ini memiliki memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan 1 Celcius dibandingkan dengan 1 Fahrenheit. Ini kita bisa agak perbesar di sini ya. Berarti kan kalau kita berbicara 1 reaumur itu jaraknya segini. Ini 1 reaumur. Intervalnya. 1 Celcius itu jaraknya hanya segini, kurang dari 1 garis ini ya. Lebih kecil lagi. 1 Fahrenheit itu lebih kecil lagi, itu hanya segini.
Berarti kalau kita berbicara mengenai intervalnya, ukurannya, 1 reaumur ini merupakan ukuran yang paling besar dibandingkan dengan 1 Celsius maupun 1 Fahrenheit. 1 Fahrenheit justru malah paling kecil, walaupun nanti angkanya paling besar. Sebagaimana meter dengan milimeter misalnya. Meter dengan milimeter itu kan 1 milimeter, 1 meter itu setara dengan 1000 milimeter. Tapi bukan berarti milimeter paling besar, justru milimeter yang paling kecil, meter yang besar. Karena 1 meter itu setara dengan 1000 milimeter. Begitu pula dengan ini. 1 reaumur itu setara dengan 1,25 Celsius, setara dengan 2,25 Fahrenheit. Lalu kenapa tidak dibuat sebuah tangga satuan sebagaimana tadi agar lebih mudah? Karena ini tidak urut, artinya tidak ada perkalian yang urut sebagaimana tadi, karena perbandingannya 459. Kalau tadi dari meter ke desimeter ke sentimeter itu kan perbandingannya 1:10:100 kan gitu. Ini mungkin bisa saya berikan visualisasi untuk yang tadi ya, yang satuan panjang agar bisa memberikan visualisasi. Misalnya kita berbicara meter, desimeter, sama sentimeter. Ini kalau kita buat garis atau penggarisnya ya, dari 0 sampai 1, desimeter 0 sampai 10. Di sentimeter ini 0 sampai 100. Artinya meter, desimeter, sentimeter itu bandingannya adalah 1:10/100. Ini kan perbandingannya jelas ya. Dari 1 ke 10 kali 10, dari 100 ke 100, dari 10 ke 100 kali 10 juga. Artinya ada interval yang pas. Tapi kalau tadi untuk yang suhu itu kan 4, 5, 9 itu kan tidak bisa dibuat tangga satuan. Itu makanya kesulitannya di sana. Tapi walaupun tidak bisa dibuat tangga satuan, setidaknya kita bisa mencari persamaannya di sini antara satuan suhu dengan satuan panjang, meter, desimeter, sentimeter. Dia perbandingannya 1:10/100. Tapi walaupun sentimeter memiliki angka perbandingan 100, justru sentimeter ini yang ukurannya paling kecil. 1 sentimeter itu kalau dibandingkan dengan 1 meter itu sangat kecil. Begitu ya pula yang tadi 1 Fahrenheit kalau dibandingkan dengan 1 reaumur itu sangat kecil. Kalau 1 reaumur dibandingkan dengan 1 Fahrenheit justru itu yang besar. Sebagaimana ini meter dibandingkan dengan sentimeter, justru ini 1 meter ini yang paling besar karena dia merupakan 100 kali lipatnya dari sentimeter. Nah, kita bisa juga menggunakan kata kali lipat ya. Kali lipat ini merupakan kata kunci ketika seorang guru ingin mengajarkan kepada siswa. Artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai berapakah 1 reaumur, ya, 1 reaumur itu dia atau gini, berapakah 4 reaumur ya? 4 reaumur itu setara dengan 9/4 kali, agak sulit ya, 9/4 kali dari Fahrenheit. Tapi memang harus seperti itu. Kita coba di sini di bawahnya ya, di yang untuk satuan yang panjang dulu. 1 meter itu 10 kali lipat dari 1 desimeter. 1 meter 10 kali lipat dari desimeter. Berarti 10/1 kan gitu. 1 meter itu 100 kali dari 1 sentimeter. 1 meter 100 kali lipat dari 1 sentimeter. Kenapa bisa 100 kali lipat? Karena 100 dibagi 1. Berarti angka perbandingan ini dibagi dengan angka yang sini. 1 desimeter itu 10 kali lipat dari 1 sentimeter. Kenapa? Karena 100 dibagi 10. Berarti angka yang ada di sini dibagi dengan angka yang sebelumnya. Begitu pula yang ini. 1 reaumur itu setara berapakah 1 reaumur kalau kita bandingkan dengan 1 Celsius ya. 1 reaumur itu setara dengan 5/4 Celsius. 1 reaumur setara dengan 5 dibagi 4 reaumur. 1 Celsius setara dengan 9 dibagi 5 Fahrenheit. Begitu pula kalau kita berbicara Fahrenheit. 1 Fahrenheit berapa reaumur? 1 Fahrenheit setara dengan 4/9 ya.
1 Fahrenheit setara dengan 4/9 derajat Fahrenheit, derajat Reaumur. 1 Fahrenheit setara dengan 5/9 derajat Celcius. Nah, nanti kita akan masuk ke contoh soal untuk ini ya. Yang jelas kita hafalkan dulu tentang angka ini 4, 5, dan 9. Dan angka ini tidak menunjukkan siapa yang lebih besar, lebih kecil. Ini adalah angka perbandingannya. Justru angka perbandingan yang paling kecil menunjukkan kalau 1 derajatnya itu paling besar. Seperti yang saya bahas tadi. Akan lebih mudah kalau kita nanti masuk ke contoh soal. Saya berikan beberapa contoh soal. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ini contoh yang paling klasik karena masuk ke satuan suhu yang paling dipakai, yang paling umum dipakai di Indonesia, yaitu Celcius. Kita akan mencoba merubah dari Celcius ke Reaumur dan Celcius ke juga Fahrenheit ya. Dari Celcius ke Reaumur tadi dikatakan kalau Celcius ke Reaumur artinya dia harus menggunakan angka perbandingan Reaumur dulu dibagi dengan angka perbandingan Celcius baru dikalikan dengan suhunya. Berarti dari Celcius ke Reaumur itu kita bisa pakai, kita mungkin pakai simbolisasi dulu biar gampang ya. Jadi Celcius itu kita simbolkan dengan untuk perbandingannya ya. Perbandingannya itu kan dari R banding C banding F. Ini perbandingannya adalah 4 banding 5 banding 9. Dari angka-angka ini atau R-nya ini mungkin untuk angka-angkanya saya bisa buat untuk angka kecil biar nanti tidak terjadi kesalahan. R-nya, R Reaumur ini 4 ini saya simbolkan sebagai R kecil, 5 ini saya simbolkan dengan C kecil, lalu 9 saya simbolkan dengan F kecil. Jadi 4, 5, 9 ini simbol ini untuk pada derajat Reaumur ya, derajat Reaumur, derajat Celcius, derajat Fahrenheit. 4, 5, 9 R, C, F kecil. Kalau kita berbicara mengenai rumusnya, berapakah 20 derajat Celcius ketika dijadikan Reaumur? Berarti rumusnya adalah begini caranya. 20 derajat Celcius itu sama dengan kita ingin menjadikan dia menjadi Reaumur. Berarti kita tulis dulu angka perbandingan untuk Reaumurnya. Reaumurnya angka perbandingannya adalah R kecil per C kecil kali suhunya yaitu 20. Di mana R kecilnya itu adalah 4, C kecilnya 5 kali 20 derajat Reaumur. Ya, ini hasilnya. Tinggal dicoret-coret aja. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 4 kali 4 16. Artinya 20 derajat Celcius setara dengan 16 derajat Reaumur. Dengan cara yang sama, berapakah 20 derajat Celcius menjadi Fahrenheit? Kita bisa kerjakan 20 derajat Celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit. Karena kita ingin mencari Fahrenheit, berarti angka dari perbandingan Fahrenheitnya dulu yang kita tulis di atas. Berarti F kecil dibagi C kecil kali suhunya. Suhunya adalah 20. F kecil itu yang 9, C kecil itu 5 kali 20 derajat Fahrenheit. Sama dengan 20 dibagi 5 4, 4 kali 9 adalah 36 derajat Fahrenheit. Tapi ini masih ada koreksinya ya. Koreksinya adalah karena 0 derajat Celcius itu 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Artinya kalau kita ingin merubahnya menjadi dalam termometer, kalau ini itu kan bisa dikatakan gini, besarnya sebesar 20 derajat Celcius itu setara dengan 36 derajat Fahrenheit. Maaf, sepertinya ada yang salah deh. 20 dibagi 5 itu 4 kali 9 36. Oh ya benar ya. Ya 36. Artinya 20 derajat Celcius itu setara dengan 36 derajat Fahrenheit. Besarnya kalau kita buat sebuah ukuran sebagaimana tadi 1 derajat Celcius
itu setara dengan, atau 1 derajat Celcius itu setara dengan 9/5 derajat Fahrenheit. 9/5 itu berapa ya? 9/5 itu 0,2 kali 9, 1,8 derajat Fahrenheit. Tetapi karena 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit, maka ketika merubah dari Celcius ke Fahrenheit ataupun dari Reaumur ke Fahrenheit harus ditambah dengan 32. Berarti hasilnya di dalam termometer, ya kalau kita berbicara termometer Fahrenheit akan membaca 36 plus 32 derajat Fahrenheit. Berapa ini? Ya sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Nah ini kalau kita berbicara mengenai konversi ke Fahrenheit itu memang harus ditambah dengan 32, karena termometer Fahrenheit itu dimulai dari angka 32 ketika kita berbicara standarnya 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Maka dari itu ketika mengkonversi ke Fahrenheit ditambah dulu dengan 32. Itu untuk konversi dari derajat Celcius menuju ke Reaumur dan Fahrenheit. Bagaimana dengan contoh yang lain? Ini contoh yang lain, 44 derajat Reaumur berapa Celcius, berapa Fahrenheit? 44 derajat Reaumur itu setara dengan, kita pengen pergi ke Celcius, berarti C-nya dulu yang ditulis. Pengen ke Celcius ya, dari 44 derajat Reaumur pengen dirubah ke Celcius, berarti kita tulis dulu C kecil per R kecil kali suhunya 44. Ini nanti ketemu derajat Celcius. C kecil itu 5, R kecil itu 4 kali 44. Dicoret, 44 dibagi 4 itu hasilnya 11 kali 5 ya kan. 11 tinggal dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Sama caranya seperti tadi ya, intinya pengen dikonversi kemana? Pengen dikonversi ke Celcius, berarti C-nya dulu yang ditulis di atas, per R-nya dari Reaumurnya kali 44 kali suhunya, besar suhunya yang sudah diketahui. Hasilnya 55 derajat Celcius. Lalu bagaimana kalau ke Fahrenheit? 44 derajat Reaumur ke Fahrenheit, karena pengen ke Fahrenheit berarti 9-nya dulu yang ditulis atau F-nya dulu yang ditulis, per Reaumur kali suhunya 44. Nanti akan ketemu derajat Fahrenheit. Hasilnya F itu adalah 9, R itu 5 kali, R itu 4 ya, bukan 5, kali 44. Dicoret, hasilnya 11 kali 9, hasilnya 99 derajat Fahrenheit. Tapi ingat, ini bukanlah pembacaan termometer. Ini adalah kesetaraan, artinya sebesar 44 derajat Reaumur itu setara dengan 99 besaran pada Fahrenheit. Tapi kalau di termometer Fahrenheit bacanya bukan 99. Kenapa? Karena di termometer Fahrenheit itu 0 derajatnya itu dimulai dari 32. 0 derajat Celcius itu dimulai sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Berarti kalau kita ingin tahu termometernya, kalau di termometer Fahrenheit bagaimana? Di termometer Fahrenheit itu harus ditambah dengan 99 derajat ditambah 32. Hasilnya berarti 131 derajat Fahrenheit. Ini konversi kalau kita ingin menuju ke derajat Fahrenheit dari derajat Reaumur. Lalu yang terakhir, bagaimana kalau dari derajat Fahrenheit? Ini contohnya. Kalau pembacaan termometer Fahrenheit 45 derajat Fahrenheit itu artinya berapa derajat Celcius, berapa derajat Reaumur? Kita kerjakan dari yang pertama. 45 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Karena kita ingin tahu derajat Celciusnya, maka C-nya dulu yang ditulis, C kecil per F kecil kali suhunya 45. C kecil itu 5, F kecil itu 9 kali 45. 45 dibagi 9 hasilnya 5, 5 kali 5 hasilnya 25 derajat Celcius. Ya, jadi
45 derajat Fahrenheit itu setara dengan 25 derajat Celcius. Caranya sama. Tetapi ini bukanlah yang dibaca oleh termometer. Ya, ini adalah yang dibaca oleh besarannya. Jadi contoh kalau seperti ini nanti hasilnya tidak akan bulat nanti ya. Jadi saya pakai contoh yang lainnya. Karena ini hanya menandakan apa? Kalau kita berbicara besaran 45 derajat Fahrenheit itu setara dengan 25 derajat Celcius. Tapi bukan berarti kalau termometer membaca 45 derajat Fahrenheit itu sama dengan 25 derajat Celcius. Saya coba pakai contoh yang mungkin agak sedikit bulat agar nanti ketika dikurangkan dengan 32 nanti bisa lebih enak untuk dipahami ya. Misalnya angka 5686 ya. Misalnya ada contoh 86 derajat Fahrenheit. Pengen kita konversi menuju ke Celcius dan juga Reaumur. Berapa Celcius, berapa derajat Celcius, berapa derajat Reaumur. 86 derajat Fahrenheit itu sama dengan berapa Celcius. Berarti karena kita ingin mengkonversi ke Celciusnya, berarti C-nya dulu ditulis dibagi F kecil dikali suhunya 86. Kan harusnya seperti ini. Tapi kita harus ketahui dulu bahwasannya ini adalah pembacaan termometer. Kalau pembacaan termometer itu tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini mengerjakannya. Kenapa tidak boleh? Karena ini hanya digunakan untuk penghitungan besaran. Kalau kita ingin berbicara mengenai soal-soal yang ada di tes SD itu kan yang ditanyakan adalah ketika dibaca oleh termometer Fahrenheit, dibaca oleh termometer Reaumur maupun Celcius. Artinya kita harus standarkan dulu, bahasa kita ya kalibrasi atau standarkan dulu, sesuaikan dulu tentang 0 derajat dari masing-masing. Kalau tadi ketika kita mengkonversi dari Celcius menuju ke Fahrenheit atau Reaumur menuju Fahrenheit, di akhir kita tambah dengan 32. Artinya kalau dari Fahrenheit sebelum dikonversi harus dikurangkan dulu dengan 32. Berarti caranya bukan seperti ini. Ini cara yang tidak boleh dipakai. Caranya adalah ketika kita berbicara 86 derajat Fahrenheit itu berapa Celcius, itu cara mengkonversinya adalah kita kurangkan dulu dengan 32. Berarti 86 dikurangkan 32 derajat Celcius. Jadi harus ada pengurangan dulu. Sebagaimana tadi, ketika kita mengkonversi dari Celcius menuju Fahrenheit, di akhir kita tambah. Berarti kalau kita ingin mengkonversi menuju Celcius, itu harus dikurangkan terlebih dahulu. Dikurangi dengan 32 derajat Celcius. 86 dikurangi 32 berapa? 86 dikurangi 32 itu hasilnya adalah 54. Nah, 54 itu suhunya ya. 54 itu suhunya. Artinya kalau 54 itu suhunya berarti kita tulis dulu C kecilnya. C kecil per F baru kita tulis yang ini kali suhu yang tadi, yang ini yang atas ini. 86 min 32 derajat Celcius. C kecil itu isinya 5, Fahrenheit itu isinya 9, lalu 86 min 32 hasilnya 54. 54 bagi 9 ini adalah 6 ya. 54 bagi 9 itu 6 kali 5 hasilnya 30 derajat Celcius. Jadi pada intinya caranya memang harus dikurangkan dulu dengan 32. Kita coba yang satunya lagi ya, 86 derajat Reaumur. 86 derajat Fahrenheit berapa Reaumur gitu, maaf. Berapa derajat Reaumur? Cara pengerjaannya 86 derajat Fahrenheit itu sama dengan kita tulis dulu R kecilnya per F, tapi ingat tadi harus dikurangkan terlebih dahulu. 86 min 32. R itu 4, F itu 9, dikali dengan 86 min 32 yaitu 54. 54 bagi 9 hasilnya 6, 6 kali 4 hasilnya 24.
4 derajat Reaumur. Caranya seperti ini. Jadi harus ingat, harus dikurangkan dulu dengan 32 sebelum memasukkan ke perbandingan R dan juga F-nya. Sama dengan yang Celsius tadi. Kalau dari Fahrenheit menuju Reaumur maupun Celsius itu dikurangkan dulu. Sebaliknya, kalau dari Reaumur ataupun Celsius menuju Fahrenheit nanti di akhir ditambah dengan 32. Kenapa? Karena tadi ada kalibrasi dari 0 tadi. 0 derajat Reaumur itu sama dengan 0 derajat Celsius. Ini 0 ya, 0 derajat Celsius yang sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Artinya harus ada kalibrasi, harus ada penyesuaian angka 0, karena dalam konversi suhu itu yang ditanyakan bukanlah besaran, bukan besar 1 derajat Celcius itu berapa Reaumur, berapa Fahrenheit, tapi pembacaan termometernya berapa. Karena yang ditanyakan pembacaan termometer, maka aturan 32 ini harus dipakai. Caranya sama seperti yang saya contohkan tadi. Jadi secara teori itu yang harus dipahami dulu oleh seorang pendidik sebelum mengajarkan. Adapun pengajarannya tentu saja saya berpesan ajarkan secara induktif, secara mundur alurnya, agar siswa mempelajari nalarnya, bukan mempelajari rumusnya, bukan menghafalkan, tapi mampu untuk beralasan, berargumentasi karena sudah bernalar logis, mampu menalar mengapa demikian. Oke, nanti kita akan masuk ke sesi yang keempat tentang pengukuran waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.